Oke pemirsa, kembali lagi di Mutiara Iman. Masih bersama dengan saya Alia Rehana dan narasumber kita yang luar biasa. Oke, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua pemirsa TV Kompas dimanapun berada mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Oke Bapak, supaya kita lebih dekat lagi nih dengan pemirsa, mungkin Bapak boleh perkenalkan diri Bapak dulu, kesibukannya apa saat ini? Baik, mungkin ini baru pertama kali ya saya hadir di TV Kompas. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini memberi berkah. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Haji Mukhtar Muhammad Salam, LCMA, dosen UINSI Samarinda dan juga pembina Yayasan Nurudun Islam, Yayasan Islam Nurudun Salam Samarinda, dan Pondok Rumah Quran Nurani yang berdomisili di Sentosa Dalam Satu, Samarinda Utara. Kegiatan sehari-hari ya sebagai dosen, juga sebagai penceramah di beberapa masjid di Samarinda, di Muara Badak, di Bontang ya. Nah, itu salah satu kegiatan yang rutin lah kita lakukan. Oke Bapak. Jadi sesuai tema kita hari ini, kemajuan teknologi dan juga kemunduran agama. Nih Pak, generasi kita sekarang nih ya, generasi Z, cenderung selalu bergantung nih Pak pada internet. Sayangnya di internet kan nggak semua hal itu baik ya Pak. Dan yang lebih menyayangkan lagi adalah Gen Z ini tidak mengetahui mana yang baik, mana yang bisa diambil. Dan mereka memilih agama itu sesuai dengan kesukaannya, keinginannya. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai hubungan kemajuan teknologi dan kemunduran agama ini? Baik, sebenarnya kemajuan teknologi di dalam Islam itu sudah dibenarkan di dalam Al-Quran ya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, wa yakhluqu ma la ta'lamun, yaitu di akhir ayatnya dijelaskan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan berbagai macam-macam ciptaannya berupa kendaraan ya, dari kuda, dari himar ya. Dan di ujung ayat itu Allah mengatakan, dan Allah akan menciptakan sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Maka di antara hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia berupa teknologi sekarang ya, seperti pesawat ya, kapal laut yang luar biasa, kapal selam, internet ya, dan kecanggihan-kecanggihan senjata dan sebagainya, itu dulu kan nggak ada. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan, dan Allah akan menciptakan sesuatu yang tidak diketahui manusia, yang itu bermanfaat untuk manusia kalau mereka menggunakan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan kemaslahatan hidup manusia. Jadi kemajuan teknologi itu bukan sesuatu hal yang bertentangan dalam Islam. Bahkan Islam ya sudah menyatakan sendiri bahwasanya Allah akan menciptakan sesuatu yang baru. Kalau dulu kendaraan hanya pakai kuda, pakai onta, ya kalau mau ke Ka'bah, kalau ke haji itu kadang berbulan-bulan ya baru sampai, nanti pulangnya berbulan-bulan lagi. Maka dengan teknologi sekarang, dengan pesawat ya bisa dengan hitungan jam saja sudah sampai. Apakah itu bukan nikmat, gitu kan? Apakah itu bukan suatu rahmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri? Cuman tadi seperti yang dikatakan, yang ditanyakan, kenapa sekarang malah orang-orang diberikan ilmu pengetahuan, diberikan suatu hal teknologi, malah menuhankan ya, menuhankan teknologi tersebut, malah menghabiskan waktu mereka gunakan kepada hal-hal yang negatif. Nah, ini yang harus tugas agama untuk meluruskan, untuk memberikan solusi bagaimana sebaiknya para ya pengguna kemajuan tersebut bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut Bapak ini tentang banyak
banyaknya anak muda yang mencari ilmu agama di internet ini bagaimana Pak? Padahal kan kita masih belum tahu kebenaran agamanya. Maksudnya kebenaran ilmunya itu kita belum tahu jelas sumber-sumbernya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Ya, jadi kemajuan teknologi itu baik dari bidang pendidikan, ya, baik dalam bidang kesenjataan, dari transportasi. Jadi kita sekarang melihat dari segi pendidikan, gitu ya. Karena sekarang, alhamdulillah, seluruh kitab-kitab yang dulu hanya tertulis di kertas, sekarang sudah berbentuk digital, ya, dan baik pendapat berupa tulisan, berupa audio, berupa video sudah ada dalam internet, gitu. Maka kadang sebagian orang mencukupkan mencari ilmu hanya melalui internet saja, melalui YouTube saja, gitu kan? Nah, padahal kalau kita lihat salafus soleh kita, para ulama-ulama kita dahulu, mulai dari sahabat, itu mereka kalau mau dapat ilmu harus dari Rasulullah. Begitu juga para tabi'in mengambil ilmu dari sahabat Nabi, dan tabi'in mengambil ilmu dari tabi'in. Jadi mereka berguru, gitu ya. Ada gurunya, ada yang menyampaikannya. Nah, maka kita sebagai umat Islam yang sebagai penerus, ya, penerus umat Islam ini harus mencontoh mereka. Bagaimana cara mereka menuntut ilmu? Harus melalui guru. Karena dengan adanya guru nanti kalau ada yang salah, ada yang kurang paham, bisa langsung ditegur. Tapi kalau dia belajar sendiri melalui internet, siapa yang mau menegur, gitu ya? Nah, tapi bukan berarti dilarang kita menambah ilmu pengetahuan melalui sarana internet, sarana apalagi kemarin sebab terjadi COVID, gitu ya. Nah, kita terasa sekali kegunaan teknologi ini melalui Zoom, ya, melalui melalui internet kita bisa meneruskan, ya, bisa melanjutkan program studi kita, ya, proses belajar mengajar kita. Nah, itu satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kalau seandainya seseorang dalam mempelajari ilmu agama melalui YouTube, silakan saja. Pertama, dia harus tahu yang dia ambil ilmu itu dari siapa, dari guru yang mana, ya, tahu statusnya. Jangan mengambil dari orang yang fiktif, apa istilahnya, nggak jelas, gitu, ya kan? Harus jelas kira-kira dari siapa, ustadz siapa, ya, kemudian pemahamannya bagaimana, ya. Karena ada juga kadang kelihatannya ustadz, ilmunya masya Allah luar, ternyata dia bukan mempunyai akidah yang benar, gitu ya. Bahkan di luar akidah kita. Nah, maka di situ dibolehkan, silakan kita mempelajari ilmu agama melalui YouTube, melalui internet, gitu ya. Mendengar pengajian melalui TV, silakan, ya. Tapi tadi catatannya, pertama sumbernya harus jelas. Kalau Ustadz yang mana, pemahamannya bagaimana, apakah sesuai dengan pemahaman kita atau tidak, ya. Terutama bagi pemula, supaya jangan nanti sampai dia mempelajari ilmu dari garis keras, ya, dari garis yang tidak jelas, gitu. Akhirnya nanti ilmu yang dia terima akan merusak dirinya dan bisa merusak umat. Wah, baik, sangat menarik sekali ya pembahasan kita. Tapi pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetap di Mutiara Iman. Oke pemirsa, kembali lagi di Mutiara Iman bersama dengan saya Alia Rehana dan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Mukhtar. Jadi bagaimana nih Pak tanggapan Bapak dengan konten-konten di media sosial nih Pak yang ramai nih Pak tentang amalan-amalan yang kurang jelas mungkin sumber-sumbernya. Misalnya contoh nih Pak, di TikTok tuh contoh ya Pak, ciri-ciri ahli surga, cek caption, tapi itu kurang jelas gitu Pak, kurang jelas sumber-sumbernya bagaimana. Itu menurut Bapak bagaimana? Ya, memang itu yang harus diwaspadai oleh masyarakat umum,
ataupun para mahasiswa, siapapun yang pengguna media yang sering mengambil konten-konten dari YouTube, dari TV potongan-potongan singkat gitu ya. Kenapa? Karena kalau seandainya hal itu belum pasti kebenarannya, belum jelas sumbernya, itu nanti takut kita masuk dalam ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang mutawatir. Ya, hadis ini bukan sekedar sahih, bahkan sudah sampai ke tingkat mutawatir. Mutawatir itu sudah sama seperti Al-Quran, ya. Kalau menentangnya itu kafir gitu ya, saking tingginya derajat hadis mutawatir. Apa sabda Rasulullah SAW dalam hadis mutawatir tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ya, artinya kalau seseorang berani mengatakan ini hadis Rasulullah, ini sabda Rasulullah, ini perbuatan Rasulullah, padahal dia tidak yakin, padahal dia belum memastikan lagi, ya, itu sabda Nabi, maka ternyata yang dia sampaikan itu bukan sabda Nabi, ancaman Nabi, dia nanti akan mengambil tempatnya di neraka. Berbohong kepada orang tua saja kita berdosa. Berbohong kepada teman saya berdosa, apalagi berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sama dengan berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siksanya sangat berat, ancamannya sangat berat, gitu ya. Maka ini kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang memposting video-video pendek yang menceritakan hal-hal yang kadang tidak masuk akal, gitu ya. Kadang berita-berita yang tidak jelas. Ya, maka takutilah ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Lebih baik ya kita menahan dulu, jangan segera. Takut ini jadi fitnah. Di dalam hadis disebutkan cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta, pembohong, yang dia menyampaikan apa yang dia dengar. Ya, begitu dia dengar sampaikan. Dia dengar tanpa menyaring, tanpa mencek terlebih dahulu. Itu sudah termasuk pembohong besar kata Nabi. Maka kita mungkin memaklumi, mungkin ada niat baiknya, melihat oh ini bagus ya, kalau saya sampaikan mungkin akan bermanfaat untuk umat, mungkin akan membahagiakan, padahal sumbernya nggak jelas gitu ya. Jangan-jangan hadis palsu gitu kan, hadis maudhu'. Nah ini akan berbahaya, fatal kepada dirinya sendiri. Dia ingin mengharapkan pahala, malah dosa yang akan ditimpanya nanti, amal dosa yang akan dia dapat. Ya, kemudian juga dia akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakanlah fasilitas yang Allah jadikan ini alhamdulillah berupa media sosial yang sekarang banyak bentuknya gitu kan. Tapi saring-saring dulu, lihat-lihat dulu. Kita mau kebaikan ya, cari yang baik, cari yang pasti, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Setiap orang yang membaca nanti kalau itu hadis yang sahih, itu berdasarkan agama yang benar, ajaran agama yang benar, ini akan menjadi amal jariah kita. Makin banyak orang membaca, maka makin banyak pahala untuk kita. Tujuan mungkin itu. Tapi ingat, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang belum pasti ya, kesahihannya ya, belum pasti keabsahannya menurut agama kita. Gimana nih Pak caranya kita untuk memilah-milah informasi yang seperti itu supaya kita tidak salah informasi? Iya, maka di situ diantara caranya, maka itu sebagaimana firman yang pertama kali turun kepada Rasulullah, Iqra, bacalah, ya. Jadi bacalah dulu, pelajarilah dulu, ya, pahami dulu. Kalau kita masih ragu, tanyakan, bertanyalah kepada ahlinya, ya. Jika kamu tidak mengetahui, ya, siapa ahlinya? Para ustaz, para ulama gitu ya. Setelah kita yakin, oh betul, ini hadisnya sahih, oh ini benar, kita baru bisa men-share ya. Kita bagikan kepada kawan-kawan kita, keluarga kita, apalagi ini bulan Ramadan mau datang gitu ya. Bulan suci Ramadan banyak fadilah-fadilahnya, banyak keutamaan-utamanya. Tujuan kita supaya orang lebih
bersemangat menyambut kedatangan bulan Ramadan, bertambah gembira kedatangan bulan Ramadan, makin semangat berinfak, semakin beribadah. Itu tujuan kita, gitu ya. Maka kita tanya dulu kepada guru-guru kita, kalau benar ini sumbernya benar, maka ini akan menjadikan amal baik bagi kita, akan menjadikan amal jariah bagi kita, dan akan bermanfaat bagi umat. Yang tadinya umat tadi mungkin agak malas ke masjid, malas tarawih, dengan postingan-postingan kita akan semangat. Subhanallah, ini dari keponakan saya, gitu ya. Ini dari teman saya, diingatkan saya akan amalkan. Nah, akhirnya timbullah kalau umat sudah bangkit dalam beribadah, bangkit dalam berbuat baik, akan turun rahmat, turun keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik pemirsa, kita akan bertemu lagi setelah jeda, tetap di Mutiara Iman. Kembali lagi pemirsa di Mutiara Iman, masih dengan saya Alia Rehana dan juga Pak Mukhtar sebagai narasumber kita. Oke, jadi di segmen ini Pak, saya mau bahas nih Pak, mau bertanya bagaimana solusi dan strateginya nih Pak untuk meningkatkan iman di era digital ini. Dimana kan sebentar lagi nih memasuki bulan Ramadan nih Pak. Strategi kita di era digital sekarang, ya, teknologi yang serba canggih, ini satu rahmat, satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan sudah mungkin tinggal menunggu 1 hari lagi, ya, insya Allah, kalau tidak ada halangan, kalau tidak sesuai dengan isbat, ataupun kalau hisab sudah ditentukan hari Sabtu, cuman kita menunggu isbat dari pemerintah, gitu ya. Dua-duanya benar, dua-duanya sahih, ya, kita terserah mau ikut hisab ataupun ru'yah. Nah, apa strategi kita menghadapi bulan yang mulia ini, ya? Di sekarang alhamdulillah dengan penuh dunia teknologi canggih, ya, digital dan sebagainya, yaitu pertama, mari kita manfaatkan kemajuan teknologi ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, ya. Pertama, dari segi keilmuan kita, ya, dari segi pengetahuan kita, ya, dan kita bisa dapat dari YouTube, dari ustaz-ustaz yang sudah terkenal, ustaz-ustaz yang sudah masyhur seperti Ustaz Abdul Somad umpamanya, Adi Hidayat, ya, Ustaz Yahya, yang kita tahu mereka ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Karena kan di dalam Islam itu ada juga yang paham garis agak keras seperti Salafi, gitu ya, yang suka membidah-bidahkan. Kita tinggalkan saja. Kita ikuti ulama-ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang mereka ini mengayomi umat. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu tidak ada masalah, masing-masing mempunyai pendapat. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tidak berkunut, tapi mereka akur. Malah Imam Hambali ketika berada di majelis Imam Syafi'i, dia berkunut, gitu ya. Heran-heran kenapa berkunut, gitu ya. Menghormati pendapat Imam Syafi'i. Tapi sekarang ada malah pemahaman yang mengatakan itu bid'ah, ini masuk neraka, gitu kan. Maka kita sebelum masuk bulan suci Ramadan ini, ya, kita mari tingkatkan pengetahuan kita, ilmu kita tentang pemahaman kita terhadap bulan Ramadan melalui, ya, kemajuan teknologi sekarang, melalui internet, melalui HP, ya, melalui YouTube dan sebagainya. Nah, apa tujuannya? Supaya dalam melaksanakan ibadah Ramadan nanti kita jalankan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan aturan ajaran agama kita, sehingga bulan puasa, ibadah bulan puasa itu kita lakukan maksimal, ya. Yang tahu kita yang rukunnya bagaimana, yang sunnahnya yang mana, gitu ya, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Karena seseorang apabila beramal tanpa ilmu pengetahuan, maka amalan akan ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita siapkan mental kita, ya, keimanan kita. Artinya gimana? Dalam menghadapi bulan Ramadan ini,
perlu keimanan yang kuat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Nah, yang dipanggil orang yang beriman, maka kita siapkan mental kita, siapkan keimanan kita dengan keyakinan, walaupun kita mungkin lapar, kita haus, ya kita lemas, tapi di balik semua itu ada pahala yang akan kita terima, ada hikmah yang besar yang Allah berikan kepada kita, ya. Bukan saja sekedar pahala, bukan saja berkah, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat, ya. Nah, ini keyakinan kita, keimanan kita, sehingga dalam melaksanakan perintah Allah kita tidak merasa berat, kita tidak merasa susah, malah kita penuh kegembiraan, penuh semangat, ya, penuh rasa bahagia ketika melaksanakan amal-amal yang mulia di bulan suci Ramadan, ya. Kita siapkan finansial kita juga. Usahakan setiap hari di bulan Ramadan itu kita bersedekah. Karena sedekah setiap hari itu ada nilai-nilai khusus. Memang bagus kita bersedekah di awal Ramadan banyak gitu ya, tapi lebih afdol setiap harinya kita tetap bersedekah, ya, walaupun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena itu bulan karim, bulan yang dermawan, bulan yang sangat pemurah gitu ya. Nah, jadi berlakulah kita sebagaimana, ya, kita bersedekah menandakan kita manusia yang karim juga. Jadi banyak strategi dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Semoga kita nanti selesai bulan Ramadan, Allah beri kita predikat atau titel la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bertakwa, ya. Nah, takwa adalah titel yang paling tinggi. Kalau ini sudah kita dapatkan, maka layaklah kita menjadi penghuni surga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk satu negara beriman dan bertakwa, akan diturunkanlah keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, ya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke Pak, terakhir nih Pak, bagaimana harapan Bapak dan mungkin closing statement juga nih Pak, boleh Pak? Ya. Jadi harapan saya, ya, atau kita bersama, mudah-mudahan, ya, menjelang bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, ya, kemudian juga masyarakat, ya, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan urusan-urusannya, sehingga dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan, terutama bulan Ramadan yang datang ini, kita nggak tahu lagi bulan Ramadan yang akan datang selanjutnya apakah kita berjumpa atau tidak. Maka bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya, ya, sebanyak-banyaknya, ya, sehingga target kita bisa tercapai. Target saya mau khatam Quran 1 kali minimal, ya. Ada yang target 2 kali minimal. Kalau Imam Syafi'i gimana? Diriwayatkan Imam Syafi'i itu 1 harinya 2 kali khatam. Nah, berarti selesai Ramadan dia mengkhatamkan 60 kali. Kita nggak usah lah 60, 50, 40 gitu ya. 1 kali aja khatam. Subhanallah. Jadi ada target kita gitu ya. Saya usahakan tarawih saya jangan sampai terganggu oleh kesibukan dunia lagi. Saya insya Allah tarawih dari awal sampai akhir. Siapa tarawih dari awal pada sampai akhir pasti dapat Lailatul Qadar, ya kan? Nah, itu sudah dipastikan. Artinya apa? Dia beribadah 1 malam itu sama seperti 83 tahun lebih. Lebih baik dari 1000 bulan, bukan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Siapa orang yang sekarang berumur 1000 bulan? 83 tahun, ya. Umur 70, kata Nabi, umur umatku hanya 60-70. Ini dapat 1 malam itu 83 tahun. Seolah-olah dia berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Apakah ini bukan satu keberuntungan gitu ya? Maka kita persiapkan dari sekarang. Ya, dari awal-awal Ramadan harapan saya kita persiapkan seluruhnya, hal-hal yang mungkin akan menghalangi, hal-hal yang akan menghambat kita
kita buat cari solusinya dari sekarang, sehingga dalam beribadah nanti benar-benar kita ya sukses ya 30 hari itu atau selama bulan Ramadan seluruh kegiatan-kegiatan dapat kita lakukan dengan baik sehingga kita mendapat predikat yang paling tinggi, yaitu hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, keren sekali ya Bapak. Terima kasih banyak atas pembahasannya hari ini. Oke, baik. Sudah tak terasa sudah di penghujung acara nih Pak. Oke Bapak, terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk pemirsa kita di rumah semuanya. Dan kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat iman kita. Saya Alia Rohana selaku host dan juga narasumber kita yang luar biasa Pak Mukhtar pamit undur diri. Sampai jumpa di Mutiara Iman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.